Berikutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan dari plugin WRAMI yang telah saya buat. Di sini, saya telah membuka project QGIS dan menambahkan data SHP wilayah Magelang. Ini adalah plugin dari WRAMI-nya. Ada icon seperti ini adalah icon yang saya tambahkan dengan nama iconku. Nah, ini apabila diklik, dia akan muncul GUI yang menampilkan coordinate information. Terus di bawahnya ini adalah kotak untuk menampilkan titik-titik angka koordinat apabila kursor dengan di sini ada tanda plus ini diklik, maka di sini akan muncul angka. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai logika dan algoritma yang digunakan pada skrip untuk pembuatan plugin WRAMI. Lalu sebenarnya logika dan algoritma itu apa sih? Jadi logika dan algoritma menurut Somerville di dalam bukunya yang berjudul Software Engineering pada tahun 2016, logika digunakan untuk menentukan kondisi dan keputusan dalam program. Logika itu melibatkan pernyataan yang benar atau salah dan aturan untuk menentukan pernyataan tersebut. Lalu algoritma yaitu urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman sendiri, algoritma digunakan untuk menerjemahkan logika ke dalam instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Jadi, algoritma itu terdiri dari instruksi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Lalu apa saja logika atau algoritma yang digunakan untuk pembuatan plugin WRAMI ini? Yang pertama adalah dia tuh harus menginisialisasi plugin dulu. Jadi inisialisasi plugin dan menghubungkannya dengan user interface dari QGIS. Berikutnya, membuat dan menghubungkan map tool. Membuat map tool khusus yang akan menangani klik pada peta. Jadi yang kalau di QGIS tadi yang tanda plus itu. Sehingga menghubungkan tools dengan kanvas peta agar dapat menangkap event klik. Nah, yang ketiga adalah menangkap klik dan mengambil koordinat. Ketika pengguna itu mengklik pada peta, alat ini atau tools ini dia akan menangkap event klik tersebut. Kemudian mengambil koordinat dari lokasi klik dan sistem koordinat petanya. Nah, yang keempat adalah dia tuh menampilkan atau menggunakan koordinat melalui user interface, misalnya dalam dialog atau label. Jadi, user interface tadi kan ada tulisan coordinate information. Nah, di bawahnya itu dia ada dialognya dan labelnya. Nah, berikutnya saya akan mendemonstrasikan dari plugin ini, plugin WRAMI. Nah, tadi dia akan muncul tanda plus ini, dan apabila diklik akan muncul koordinat yang ditampilkan pada plugin WRAMI. Oke, di sini saya akan mencoba klik. Saya klik di atas, di samping sini aja, di samping dari GUI WRAMI. Di sini. Saya klik. Nah, dia akan muncul informasi koordinat dari titik yang saya klik tadi. Tadi saya klik ada di sini. Dia akan muncul koordinat seperti ini. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan nih source code dari pembuatan user interface ini, plugin ini. Nah, di sini ada 4 script, yaitu yang pertama ada script untuk research.qrc. Jadi, tadi kan ada icon ya, ada icon yang bergambar seperti ini. Nah, itu dia dijelaskan pada script research.qrc.
Yang kedua adalah script untuk metadata txt. Nah, pada script ini yaitu berisi informasi mengenai plugin yang ada di dalam QGIS. Informasi di sini ada nama dari pluginnya, lalu ada minimum version dari QGIS-nya, kemudian ada deskripsi dari pluginnya. Jadi plugin untuk menampilkan titik koordinat, lalu ada versionnya, terus author. Di sini saya memakai SiruGM, terus di sini ada email dari pembuatnya atau email saya, yaitu ekabramesti@gmail.com. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan script dari whereami.py dan whereami_dialog.py. Nah, yang ini yang whereami.py, penjelasan umumnya yaitu script dimulai dengan komentar multibaris yang memberikan deskripsi singkat tentang plugin, termasuk informasi seperti tanggal mulainya, lalu ada hak ciptanya di sini, dan kontak dari terkait yang membuat plugin. Yang pertama tentunya itu harus menginisialisasi dan mengkonfigurasi. Di sini ada kelas dengan nama whereami di sini yang berfungsi untuk menangani logika dari plugin. Lalu ada fungsi init ini digunakan untuk menginisialisasi plugin, termasuk menyiapkan referensi ke antarmuka QGIS-nya, kemudian inisialisasi direktori plugin, dan membuat map tool untuk menangani klik peta. Nah, berikutnya ada metode add action. Ini. Nah, metode add action digunakan untuk menangani aksi atau toolbar icon ke antarmuka QGIS. Berikutnya ada metode init GUI ini. Dia digunakan untuk membuat menu dan icon toolbar dalam antarmuka QGIS. Lalu ada metode untuk unload. Digunakan untuk menghapus menu dan icon toolbar saat plugin dimuat. Berikutnya, dalam metode utamanya itu ada metode run, di mana logika utama plugin terletak. Dan ini memperbarui map tool dan menampilkan dialog saat plugin dijalankan. Berikutnya ada metode display point. Digunakan untuk menampilkan koordinat titik saat pengguna mengklik pada peta. Lalu fungsi-fungsi tersebut itu dipanggil dalam prosedur init GUI dan run untuk membuat interface pengguna plugin dan menangani event saat pengguna berinteraksi dengan plugin itu. Berikutnya adalah script dari whereami_dialog.py. Di sini sama seperti yang sebelumnya, itu adalah kerangka dasar dari dialog plugin QGIS yang disebut whereami dialog. Penjelasan umumnya di bagian awal ini sama seperti whereami.py, yaitu berisi informasi seperti tanggal mulainya, terus ada hak cipta dan kontak dari si pembuat pluginnya. Kemudian di sini adalah import untuk modul dan plot UI file. Script ini mengimport modul-modul yang diperlukan, termasuk modul UIC,
untuk membuat file UI yang dibuat dengan Qt Designer di sini. Lalu dia ada fungsi UI .load UI people. Ini digunakan untuk membuat file UI dan mendapatkan kelas bentuk dari UI tersebut. Berikutnya, Anda mendefinisikan kelas dialog. Ini di sini ada kelas where am I dialog. Jadi didefinisikan sebagai subclass dari Qt widgets.qdialog. Dan kelas bentuk dari UI yang dibuat sebelumnya. Nah, berikutnya adalah konstruktor dari iDid ini digunakan untuk menginisialisasi dialog termasuk memanggil stub UI untuk mengatur tata letak dan elemen UI dari file UI. Kemudian ada metode untuk move event digunakan untuk menangani event pemindahan dialog. Ini digunakan untuk memperbarui posisi pengguna saat dialog dipindahkan. Nah, inisialisasi dialog ini, objek dialog where am I dialog dapat dibuat dan ditampilkan dalam aplikasi QGIS. Jadi pada intinya pembuatan plugin ini yaitu untuk menampilkan koordinat titik yang dipilih oleh pengguna dan menyediakan interface pengguna untuk menampilkan informasi tersebut dengan nyaman dan rapi tentunya. Nah, sekian pembahasan mengenai Qt Designer dan plugin ini. Tadi saya telah menjelaskan pengertiannya, lalu bagaimana dialog dari where am I, kemudian algoritma, dan tentunya mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari plugin where am I ini. Ya, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.